Halo Sobat GST, semakin kesini semakin berisi. Itulah mungkin yang terjadi pada gerombolan ganda putra Indonesia di bawah kepemimpinan Harry Ipe saat ini. Juara silih berganti, regenerasi tiada henti, dan selalu menjadi andalan terakhir untuk meraih podium bagi Indonesia. Karena mengingat sektor lain, kalian tahu sendirilah ya, kalau udah full tim raja-raja di sektor lain ikut, semacam Excelsen, An Seong, Akane Yamaguchi, dan para ganda-ganda putri ataupun campuran dari China, sepertinya agak berat untuk Indonesia bisa muncul menjadi juara. Tapi siapa sangka, untungnya ada ganda putra Indonesia yang selalu menyelamatkan muka Indonesia. Mulai dari Hendra Ahsan, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Bahkan makin kesini ada Bagas Maulana dan Sohibul Fikri. Dan yang terakhir ada Leo dan Daniel Martin yang berhasil mengharumkan nama Indonesia. Tidak disangka dan tidak diduga, semakin tinggi pula harapan dan tuntutan para badminton lovers atas penampilan ganda putra apabila gagal di satu turnamen. Contohnya saja Minion saat ini, ataupun Bagas Fikri yang kayaknya selalu kena hujat terus oleh netizen karena penampilannya yang sedang menurun. Atau tahun lalu Fajar Rian yang kena serang netizen, bahkan kena serang oleh pelatihnya sendiri. Padahal sektor lain kalah itu adalah hal yang biasa. Hahaha, alias menang sekali, dipujinya luar biasa. Nah, ternyata Coach Harry Ipe, walaupun dia sudah sukses melahirkan talenta-talenta ganda putra dari tahun 90-an, dan saat ini dia banyak menerima harapan ataupun saran dari badminton lovers Indonesia. Kenapa pasangan yang udah turun gak segera dibongkar? Contohnya saja Kevin dan Marcus, kenapa gak dicerai saja? Atau dibarter dengan pasangan Bagas atau Fikri? Bahkan banyak juga netizen yang berharap akan dipadukannya Kevin Sanjaya dengan Raja Smash Daniel Martin, atau juga Fajar Alfian bersama Muhammad Ahsan. Tapi ternyata itu bukanlah hal yang mudah. Bukannya coach berjuluk naga api ini yang enggan bereksperimen ya. Di Platnas Cipayung, kategori utama saat ini atau senior, ada 6 pasang ganda putra yang berstatus ranking 5 besar dunia, dan aturan yang diatur BWF yang jadi kendala, ucap Harry. Sebagai salah satu contoh, untuk BWF Tour tahun ini saja, BWF mewajibkan ganda putra di 10 besar untuk mengikuti seluruh turnamen Super 1000, sebanyak 4 turnamen tanpa absen, dan seluruh turnamen kategori Super 750 yang terdiri dari 6 turnamen wajib juga mereka ikuti. Artinya total 10 turnamen wajib mereka ikuti dalam setahun, ditambah 2 turnamen wajib lainnya yang bisa dipilih dari 9 turnamen Super 500 yang tersedia. Jadi total minimal 12 turnamen yang harus mereka ikuti. Nah, alasan kedua guys, selain karena padatnya turnamen yang wajib diikuti tersebut, karena kalau sampai mereka absen, mereka akan terkena denda. Dan ternyata ada faktor pertimbangan lain juga, yakni kontrak pemain. Karena perkembangan zaman sekarang, pasangan-pasangan sudah melebarkan sayapnya dengan sponsor-sponsor mereka masing-masing. Beda dengan zaman dahulu, yang biasa kontraknya sudah satu paket satu pelatnas. Karena berbeda apparel ataupun posisi ranking dunianya, tentu tarif sponsor mereka juga berbeda. Kalau sampai mereka pecah kongsi, otomatis rankingnya juga akan ngulang dan tarifnya bisa jadi turun otomatis. Kalau sekarang kontrak individu, tiap pasangan tidak sama kontraknya. Apparel beda, nilai kontraknya beda. Kalau kita bongkar pasangan, pemain itu kontraknya mengulang lagi, beda lagi. Banyak faktor X yang dipikirkan, tutur Harry Ipe. Dan selain 2 alasan di atas, Coach Harry punya satu alasan lagi yang tak kalah penting. Sama satu lagi, untuk sekarang waktu sudah mepet, bulan Mei sudah perhitungan poin Olimpiade, ujar Harry Ipe. Nah begitu guys, agak terlambat dan susah kalau dibongkar sekarang. Kayaknya kalau 2024 ganda cuma punya 2 slot, kalian lebih prefer siapa guys? Fajri dan The Daddies, atau Fajri dan Leonil? Atau mungkin Leonil dan Prayer? Atau jangan-jangan kalian lebih pengen Minions dan Bagas Fikri yang maju ke Olimpiade? Kalau Mimin sih siapa aja, yang penting yang siap bertarung, ya enggak? Tapi memang kalau dipikir-pikir, ternyata merombak pasangan itu gak mudah ya. Bukan cuma kecocokan pemain aja, ada alasan-alasan lain yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya urusannya besar. Terkait dengan hasil Thailand Master kemarin, para junior-junior tampil membela Indonesia dengan kemenangan dari Lo Daniel di turnamen tersebut. Dari hasil penampilan calon regenerasi baru ini, Coach Harry punya catatan sendiri. Sebagai evaluasi,
prestasi Leo Daniel memang layak disyukuri. Mereka mampu merebut 2 kali juara dalam 2 minggu. Bahkan ada niat positif lain dari penampilan Leo Daniel di Thailand Master ini. Daniel juga tidak harus bermain keras terus, mengobral smash terus. Jadi Leo Daniel di Thailand Master bisa main di 2 taktik atau strategi permainan yang berbeda, ucap Harry. Sedangkan untuk Bagas Fikri, mungkin memang harus benar-benar digenjot, di-push lagi porsi latihan teknik dan mentalnya supaya mendapatkan titik balik, dan hal tersebut juga diamini oleh coach Harry IP. Keduanya memang harus ditingkatkan lagi penampilannya, harus berlatih keras lagi. Mereka harus lebih tenang dan main safe saat poin-poin kritis, ucap Harry. Nah, sedangkan Pramudia Yeremia mungkin perlahan harus adaptasi lagi setelah pemulihan cedera Yeremia, karena sehabis cedera ACL adalah fase yang sulit bagi seorang atlet untuk bisa bangkit. Bahkan banyak atlet menyerah setelah pulih dan terkena cedera lagi. Tapi kita yakin Yeremia bisa mampu bangkit ke titik yang lebih tinggi. Begitu juga dengan junior-junior baru mereka seperti Rahmat dan Rehat yang masih membutuhkan jam terbang yang lebih tinggi lagi. Tapi usut punya usut, selain banyak diguncingkan, ganda putra Indonesia ternyata mulai merangsek naik. Contohnya saja, jika dilihat dari BWF World Ranking yang diupdate per tanggal 7 Februari 2023, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menduduki ranking 1 dunia, disusun oleh ganda putra asal Malaysia Aaron Chia dan Soe Ik dengan terpaut 7.000 poin. Di posisi ketiga juga ada ganda putra Indonesia atau The Legend, The Daddies, Andra Setiawan dan Muhammad Hasan dengan raihan 80.225 poin, terpaut 4.000 angka saja dari urutan kedua Aaron Chia dan Soe Ik. Selanjutnya ada Takuro Hoki Kobayashi di posisi keempat, Liu Chen Oshuanyi, Ran Kireri dan Chirag Shetty, Kim Estrup dan Anders Kraup Rasmussen, dan di posisi ke-8 ada pasangan ganda asal Malaysia lagi, Ong Yesin dan T.Y. dengan raihan 65.080 poin. Sedangkan di posisi ke-9 ada Lian Weikang dan Wang Chang, pasangan ganda putra asal China. Dan ternyata di posisi ke-10 dan ke-12 juga ada pasangan Indonesia, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin yang merangsek ke posisi 10. Di posisi ke-12 ada Muhammad Sobil Fikri dan Bagas Maulana. Kira-kira Marcus Kevin di posisi berapa ya? Saat ini Marcus Kevin berada di posisi 19 dengan raihan 49.180 poin. Disusul oleh pasangan ganda putra Indonesia juga di posisi ke-20, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan, terpaut 2.000 poin saja dari pasangan Marcus Kevin. Jadi di posisi 10 besar ada 3 pasangan Indonesia, 2 pasangan Malaysia, 2 pasangan China, dan masing-masing 1 pasangan asal India, Denmark, dan juga Jepang. Ya lumayan ya guys, Indonesia bisa menempatkan 3 wakilnya lagi. Kayak dulu ada Hendra Hasan, Kevin Sanjaya, dan Marcus Gideon. Begitu juga dengan Fajar Alfian. Semoga bisa gas terus ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi kita tahu nih sekarang kenapa coach ganda putra tidak langsung rombak saja pasangan yang dirasa kurang menghasilkan juara untuk Indonesia. Walaupun sebenarnya pelatih ganda putra sangat sering merombak pasangan ganda putra di turnamen-turnamen besar seperti Thomas Cup. Kevin pernah pasangan dengan Baba Hasan. Begitu juga dengan Daniel Martin, juga pernah mendampingi Baba Hasan. Di sebenarnya kalau mau dirombak bisa juga jadi juara. Tapi ternyata ada alasan lain. Ingat ya guys. Oke, mungkin segini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.